saya baca hamba-hamba Tuhan mendapat message yang sama. It must be the same God. The year of restful, bukan stressful. Restful increase. Saya mau beritahu saudara, orang dunia akan tambah stres. Tapi saudara restful in the Lord. Kalau orang stres tidak bisa berkembang. Ya, tidak bisa jadi entrepreneur. Oh mati aku, kapan aku di PHK? Itu mental karyawan. Saudara dan saya jangan punya mental karyawan. Bapak kita yang punya segala sesuatu. Kalau Bapak kita yang punya segala sesuatu punya mental owner dong. Amin. Iya saudara. Loh kok diem semua toh? Coba semua begini. Apa yang saudara lakukan? Sedang memperluas pola pikir kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ada yang cuma gini, sungkan. Oh saya enggak mau. Iya. Amin. Tadi sore saya mandi kan? Coba berdiri semua. Saya mau lihat seberapa besar tenda saudara. Tuhan sedang memperhatikan. 1, 2, 3. Iya. Oke, silakan duduk saudara. Jangan lupa pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Tendanya makin gede, patoknya mesti lebih dalam. Yes, gitu saudara. Amen. Nah sekarang kita baca 2 Korintus 9. Kita baca mulai ayat 6 sampai dengan ayat 15. Tetapi dalam pasal 9 ayat 1 tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya pada kamu. Maksudnya udah mengerti. Saudara tahu bahwa kelebihan yang saudara minta kepada Tuhan adalah untuk melayani orang-orang kudus. Saya melihat kesempatan yang luar biasa. Kalau saudara dan saya enlarge our tent. Ketika orang itu mengalami PHK. They will come to Jesus. Tahun 89 saya pergi ke Bali. Waduh, 90-91 boom, bam. Meskipun ada perang Teluk tetap hebat. Kalau kita pergi ke toko di Kuta begitu, jam 8 malam tutup. Mau beli? Kalau mau beli besok saja datang saya mau makan. Sombongnya saudaraku, ya. Betul enggak saya masih ingat? Bom Bali pertama. Sapi. No bule at all saudara. Ya, no Aussie, no bule, no Japanese. Kita kasih makan orang-orang di Pantai Kuta. Itu supir-supir taksi. Kasih makan gratis. Kasih sepatu gratis. Mereka berkata terima kasih Pak. 3 hari kami enggak makan. Bom Bali 2. Justru krisis itu luar biasa. Kita mengalami pertumbuhan growth sejak pada waktu bom Bali. Saya ditelepon oleh Samuel Doktorian. Timothy, are you alright? Saya bilang wonderful. What's happening? Saya berkata gini, disco bombing, church booming. Amin saudaraku. Diskonya dibom tapi gerejanya boom. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara itu terjadi. Kalau saya bilang, kasihanilah aku. Terjadi tenan. Karena itu tulis plus di kacamatanya ya. Semua. Ya. Saya waktu kecil itu nakal, jangan ditiru. Ada guru saya galak, saudara. Perempuan lagi, galak lagi. Jadi waktu dia keluar, kacamata tak isu bidol. Dul. Jadi pada waktu dia akan galak mukanya kerong gitu. Sebentar waktu dia nulis dia gini, dikira ada laler saudara. Saya kik. Jangan ditiru. Tapi ini yang boleh tiru, saya gambar plus di matanya. Semua. Amin. Haleluya. Loh betul saudara. Jadi saudara nomor 1 pola pikir kita dirubah. Jangan punya pola pikir manajer. Saya ingat Lukas 16 baca di rumah.
Ada seorang manajer zaman dulu, steward. Tidak ada bahasa Inggris sekarang steward orang bingung. Asset manager. Amin. Asset manager itu dipecat gara-gara korupsi. Lalu dia berkata, inilah yang akan aku perbuat. Aku tahu apa yang aku perbuat. Dia ngerti the power of connection. Ya, dia berkata pada langganannya tuannya, lu utang berapa? Oh 100 gantang, tulis 50, surat utang baru. Saudara, dia itu lihai. Dia licik, culas, lihai. Dan karena itu firman Tuhan berkata, orang dunia ini lebih lihai daripada anak-anak terang. Ya, Tuhan bukan menyuruh kita jadi culas kayak mereka. Tapi saudaraku, ya, kita harus lebih cerdik dari ular. Bukan cuma sama. Amin. Karena itu moto utama kita, value utama kita di dalam Rock Ministry adalah light. Katakan light. Apa itu saudara yang pertama? Loyalty. Wow, jarang ya yang loyal ya. Kedua, integrity, tentu saja. Generosity, humility, and truth. Nah sekarang baru baca 2 Korintus 9, nanti sering ditampilkan ini. Jadi pertama-tama saudara tahu bahwa pelayanan kepada orang kudus adalah salah satu purpose-nya. Kita baca ayat 6, camkanan ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi masa depan saudara tergantung saudara sendiri. Saya punya dan istri punya kebiasaan. Saben tahun meningkatkan persembahan. Amin. Saya menentukan masa depan saya sendiri. Saya rundingan sama istri saya. Ya, ayo kita tetapkan kita nabur sekian. Saben tahun kita naikkan. Karena itu tidak ngalami inflasi saya saudaraku. Sebab saya mau jadi penabur banyak. Saya tidak mau menjadi penabur sedikit. Saudara kalau kita menabur 1 sendok teh, kita menuai 1 ember. Tapi kalau kita menuai 1 ember, kita nuai 1 gudang. Nah kalau nabur 1 gudang saudara, kita akan mengalami saudaraku bergudang-gudang. Nah kemudian firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God is the best giver, the best investor, dan dia mau anak-anaknya tidak punya mental hamba. Tapi dia mau kita semua punya mental, sebab mental pemberi, giver, dan mental daripada investor. Mental daripada entrepreneur. Itu yang Tuhan mau. Nah saudaraku saya lanjutkan pembacaan 2 Korintus 9. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves a cheerful giver. Why? Sebab mirip dengan dia. Dan Bapa di sorga akan senang kalau saudara mirip dengan dia. God loves a cheerful giver. Lanjutkan. Dan Allah sanggup melimpahkan, garis bawahi Allah sanggup, melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. So catat di sini, all sufficiency, itu artinya konten. Kontennya di mana? Dalam hati. Pegang sini. Siapa orang kaya yang merasa cukup? Amin. Orang dunia tidak pernah merasa cukup. Tapi anak-anak Tuhan mendapat kasih karunia dan merasa cukup. Mobil 1 tidak cukup, ya, istri 1 tidak cukup, segalanya tidak cukup. Tapi saudara dan saya selalu cukup karena apa? Selalu nyanyi lagu tadi. Bila ku ingat segala kebaikanmu, lagu itu lagu favorit saya hari-hari ini. Sebab ketika saya menghitung berkat Tuhan bersama istri saya bilang, orang seusia saya ini sudah kalau cuma jadi karyawan atau profesional, sudah jadi pengangguran saudara. Tetapi justru Tuhan membukakan ladang-ladang baru. We enlarge our tent. Saudara, kita sudah ada kontak dengan Darwin. Tuhan berjanji kota-kota sunyi. Amin. Darwin itu kota sunyi. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita kota-kota sunyi. Akan bersorak-sorai. Bagi nama Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita.
Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia supaya senantiasa kita konten, kita merasa cukup dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saudara, perkataan kebajikan ini dalam bahasa Inggris, saudaraku ya, in every good work. Nah, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan dan memberikan pada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Mari saya sekali lagi mengajak saudara melihat Tuhan sebagai the best giver. Tuhan sebagai pemberi yang terbaik. Kuncinya ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya terangkan bahasa Inggris. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food. Terjemahan lain berkata for those who eat. Jadi ada dua golongan orang. Yang satu the eater, pemakan. Konsumsi, consumer. Yang satunya sower. Dia tuh supply benih kepada the sower. Ada dua golongan jemaat. Satunya cuma eater, satunya sower. Kalau menerima firman Tuhan, ada yang untuk dirinya sendiri, ada yang dibagikan. Amin. Dan perkataan supply ini menarik sekali saudara. Di dalam bahasa aslinya adalah epikoregeo. Saya terangkan sedikit. Epikoregeo, katakan epikoregeo. Epikoregeo itu gini. Kalau ada satu kota dan diwakili daerah-daerah membentuk satu choir untuk menyembah Tuhan. Zaman dulu menyembah dewa-dewa mereka. Dan akan dia itu pergi ke satu daerah yang lain untuk memuliakan dewanya. Dan kalau dananya tidak cukup, maka akan diumumkan epikoregeo. Semua orang yang di kota itu mengeluarkan hartanya supaya mereka ini bisa pergi ke kota lain dan menaikkan puji-pujian bagi dewa mereka. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada satu kota punya choir satu kota. Dan dana untuk mengutus mereka ini besar. Maka kewajiban daripada orang-orang di kota itu untuk mengeluarkan dana bersama-sama supaya choir ini bisa tampil. Saya percaya gereja Tuhan itu seperti satu choir yang besar. Amin. Epikoregeo. Tahun yang lalu, bukan tahun yang lalu 2009. Bali mau kirim kontingen untuk pergi ke Samarinda, Pesparawi. Dan saudara sudah dibentuk choir dari macam-macam gereja. Biasanya yang suaranya bagus tuh dari GPIB, HKBP gitu ya. Kalau GPI kurang-kurang lah kalau untuk choir. Tetapi dana yang dibutuhkan itu cukup banyak. Dananya 1 miliar saudara. Ya, dananya 1 miliar. Pemerintah daerah mengeluarkan sedikit sekali. Kalau acara seperti gitu, pemerintah daerah mestinya keluarkan dana. Yang lain diserahkan gereja. Keadaan lagi sulit. Kumpulkan 1 miliar. Tetapi apa yang terjadi? Kita bersatu. Ketika kita bersatu, dana 900 juta sekian, hampir 1 miliar. Tertutup semua. Dan siapa yang mengeluarkan dana paling besar? Ya, he who supply, ada selain epikoregeo, ada koregeo. Pemimpin choir itu sendiri. Pemimpin daripada choir kita adalah seorang pengusaha yang cinta Tuhan. Dan saudaraku, dia mengeluarkan dana paling gede. Dia mengeluarkan dana paling besar